しも全て投げ捨てられたら Seperti yang gue bilang di video sebelumnya ya, entah kenapa nunggu waktu berbuka puasa itu lama banget. Padahal cuma tinggal mungkin 30 menit, 10 menit, atau bahkan 5 menit. Kebanyakan waktu itu kita habiskan hanya untuk berdiam diri doang sambil natapin takjil atau mungkin jam dinding. Yang sebenarnya justru hal itu yang ngebuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Jadi gue bakal ngebahas lagi anime-anime berdurasi pendek yang bisa banget kalian tonton sambil nunggu buka puasa, ketimbang kalian cuma natapin takjil yang tak kapan bisa disantap. Jadi siapkan laptop, PC, atau bahkan HP kalian dan ketik judul-judul anime yang bakal gue sebutin ini. Pertama, Joshi Kause. Bercerita tentang kehidupan sekolah 3 cewek SMA, yang diantaranya itu ada Momoka, si cewek cantik tapi memiliki nasib yang kurang beruntung. Lalu Shibumi, wanita berkacamata yang keren dan tenang. Dan yang terakhir itu ada si kecil Mayumi, seorang wanita yang polos dan lurus. Anime ini tidak memiliki dialog sama sekali cuy, jadi hanya menampilkan visual bagaimana kehidupan mereka ditambah sound effect. Anime ini merupakan adaptasi dari manga, dan ternyata manganya pun juga sama, nggak ada dialog sama sekali. Hanya efek-efek suara doang yang ditulis di gelembung-gelembung percakapannya. Lagian, siapa yang butuh dialog kalau udah ngedapatin karakter yang cantik-cantik dari anime ini? Begitulah kata para reviewer anime ini. Perlu gue ingetin ke kalian, anime ini berisi paha-paha yang mulus dan mantep banget. Dan justru hal itu yang gue suka sebenarnya. Jadi bagi yang merasa lemah iman, baru lihat paha aja udah sakne gitu kan. Kayaknya jangan nonton anime ini waktu masih puasa deh. Sayang pahala kalian cuk. Tapi bagi yang udah cukup berpengalaman gitu lihat paha, opa, dan gak terpengaruh waktu ngelihatnya sih lanjut aja. Anime ini berdurasi 3 menit dengan 12 episode. Jadi cuma perlu 36 menit buat nyelesain anime ini. Lagi pula ya, anime ini santai banget alurnya. Soalnya nyeritain kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, Osake wa Fufu. Berkisah tentang kehidupan seorang wanita bernama Chisato Misuzawa yang merupakan seorang asisten manajer yang cantik dan ahli di perusahaannya. Selain itu dia juga memiliki status sebagai seorang istri. Si Chisato ini memiliki sebuah rahasia unik yang hanya suaminya yang tahu. Chisato sangat menyukai minuman-minuman beralkohol yang tentu saja itu haram diminum bagi umat yang berpuasa. Tetapi setelah dia minum-minum beralkohol itu, hal-hal nggak terduga sering terjadi. Soalnya perilakunya akan berubah 180 derajat cuy. Chisato bisa menjadi sangat lucu dan bergairah setelah minum koktail yang dibuat oleh suaminya. Gue ingetin ke kalian, anime ini ada beberapa adegan kamar mandinya. Jadi mungkin beberapa part atau bagian tubuh Chisato bakal ke-expose ke kalian, misalnya itu belahan. Jadi buat yang lemah iman gitu kan, nunggu buka aja nontonnya daripada kalian kehilangan pahala puasa kalian gara-gara nonton anime ini. Dan berdosa juga gue gitu kan. Tapi kalau kalian masih maksa sih ya lanjut aja gitu. Anime ini berdurasi 3 menit dengan 13 episode. Ketiga, Inugami-san Toneko Yama-san. Berkisah tentang Yachio Inugami, seorang ekstrovert yang sangat mencintai kucing, dengan Suzu Nekoyama, seorang introvert yang menyukai anjing. Kedua cewek ini berada di suatu hubungan yang mana mereka masing-masing pun gak tahu itu hubungan seperti apa yang mereka jalani. Sehingga hal itu menimbulkan situasi yang kadang bikin canggung, malu, atau bahkan komedi. Ketika mereka dengan cepat mulai beradaptasi satu sama lain, keduanya mulai menghabiskan waktu bersama. Dan lama-kelamaan mereka semakin dekat. Cerita anime ini lebih mengarah ke shoujo ai atau bahkan yuri sebenarnya. Jadi buat yang suka menikmati hubungan-hubungan yang kayak gitu, termasuk gue tentunya sih gas aja nonton anime ini. Dan seingat gue ya, anime ini juga terdapat beberapa adegan terbukanya. Jadi agak berhati-hatilah kalian kalau nonton anime ini pas lagi puasa. Durasi anime ini cuma 3 menit dengan 12 episode. Keempat, Akun Tokanojo.
menceritakan kisah cinta antara Atsuhiro Kagari dengan pacarnya Non Katagiri. Atsuhiro kerap disapa dengan sebutan Akun, sedangkan pacarnya disapa dengan sebutan yang lebih kawaii, yaitu Nontan. Si Akun ini selalu bersikap cuek dan berbicara kasar di hadapan Nontan. Cok sundere cuk dia. Temannya bernama Matsuo heran dengan sikap Akun karena ternyata di belakang Nontan, Akun secara terang-terangan bersikap sangat memuja-muja Nontan bagaikan dewi ataupun malaikat. Dan bahkan dia terlihat menjadi seperti seorang penguntit. Matsuo sempat mempertanyakan hal ini kepada Nontan, tetapi Nontan sudah mengamini hal itu semua karena mereka telah berpacaran sejak lama. Dan sifat tsundere si Akun ini seringkali menimbulkan situasi-situasi komedi di anime ini. Selain itu, di beberapa episode anime ini, kisah cinta karakter lain pun juga diangkat. Anime ini berdurasi 3 menit dengan 25 episode. Jadi total durasi anime ini kurang lebih 75 menit doang. Kelima, Noraneko. 命って素敵ね。私は死者の世界から来たから、こんなにたくさん命が芽吹いているのを見ると。にゃー。気持ちが。Berkisah tentang kehidupan seorang anak laki-laki bernama Hananora yang tinggal bersama dengan Yuri Sachi, seorang gadis yang diadopsi oleh ibunya Nora. Namun setelah ibunya Nora meninggal, mereka hanya tinggal berdua. Suatu hari Nora bertemu dengan cewek bernama Patricia. Wanita itu mengaku kalau dia adalah putri dari neraka yang bermaksud menghancurkan semua kehidupan. Di dunia bawah, Nora diubah menjadi kucing dengan sihirnya Patricia. Lalu dia harus menjalani kehidupannya sebagai kucing sampai suatu syarat terpenuhi. Sebenarnya ceritanya lebih mengarah ke perbuatan-perbuatan cewek-cewek di sekelilingnya Nora ketimbang Noranya sendiri. Tingkah cewek-cewek itu menimbulkan situasi-situasi komedi di anime ini. Dan anime ini berdurasi 3 menit dengan 12 episode. Dan gue ingetin ke kalian, beberapa episode di anime ini mengandung fanservice. Jadi waspadalah. Keenam, Henke Shoujo. Bercerita tentang gadis-gadis yang dapat bertransformasi menjadi mesin, mulai dari jet tempur, mobil, dan bahkan robot. Fokus ceritanya pun cuma sekedar nunjukin proses perubahan si cewek-cewek itu. Lagian anime ini durasinya cuma 1 menit dengan 5 episode. Jadi jangan berekspektasi lebih lah ke anime yang total durasinya cuma 5 menit doang. Tapi secara keseluruhan lumayanlah sebagai hiburan. Oke, sampai sini dulu pembahasan anime-anime peneman ngabuburit yang gue kurang yakin antara aman atau nggak amannya. Soalnya itu tergantung dari diri masing-masing lagi. Kalau otaknya memang mesum aja gitu kan. Anime yang benar-benar aman pun tetap bisa membuat mereka terangsang. Pasti ada aja celahnya gitu. Kalau kalian ada saran, kritik atau semacamnya, silahkan tulis di kolom komentar biar gue bisa improve lagi ke depannya. Oke, sekian gue Arjusi ya.